Saudara dan saudari, ada 5 hal yang bagi saya pribadi itu menjadi sebuah kondisi yang memungkinkan mujizat Kana itu terjadi. Yang pertama, mujizat Kana terjadi karena iman Maria. Maria sungguh percaya akan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan. Maria sungguh percaya bahwa Tuhan tidak mungkin tidak berbuat sesuatu untuk menolong orang di dalam kesulitan. Itulah sebabnya tanpa diminta dia berinisiatif mendatangi Yesus dan menyampaikan, tuan rumah yang empunya pesta kekurangan anggur. Bahkan ketika Yesus mengatakan, mau apa bu, saatku belum tiba, Maria tetap percaya, dia tetap beriman, Tuhan pasti tolong. Itulah sebabnya dia mendatangi para pembantu pelayan dan mengatakan pesan yang sangat penting, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Yang kedua, mujizat Kana juga terjadi karena para pelayan yang sudah diberi pesan oleh Maria, peduli kepada Maria, dan mereka taat pada apa yang diperintahkan Yesus. Yesus mengatakan, tuangkanlah air ke dalam tempayan-tempayan itu sampai penuh, dan para pelayan melakukan. Iman tidak bukan berarti taat pada apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Meskipun kerap kali perintah Tuhan itu tidak nyambung, tidak connect dengan logika, dengan pikiran manusia. Tapi sekali orang mengatakan saya beriman, itu artinya yes. Yes sir. Ya Tuhan, siap untuk melakukan. Dan itu ditunjukkan dengan sangat baik oleh para pelayan. Yang ketiga, mujizat Kana terjadi karena kasih dan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan membuat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka bagi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, kasih Tuhan akan nampak, kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Sehingga yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang mati sekalipun seperti Lazarus, bahkan sudah 4 hari dalam kubur, dihidupkan kembali. Yang keempat, saudara-saudari, mujizat Kana juga menunjukkan kepada kita betapa Tuhan sangat menghormati dan mengapresiasi perkawinan, hubungan suami istri. Kalau Tuhan tidak cukup menghormati, tidak mengapresiasi perkawinan, peduli amat, tidak mungkin Yesus mau hadir di sana, apalagi membuat mujizat yang pertama. Itu harus menjadi sesuatu yang boleh menarik perhatian kita. Kenapa mujizat pertama tidak terjadi di bait Allah, di tempat yang suci, yang sakral? Kenapa mujizat pertama tidak terjadi ketika Yesus sedang berdoa bersama para murid? Kenapa mujizat pertama tidak terjadi di Nazaret, tempat dari mana Yesus berada? Kenapa tidak di Bethlehem, tempat di mana dia dilahirkan? Atau kenapa tidak di Kapernaum, home base-nya Yesus, tempat di mana Yesus tinggal kurang lebih 3 tahun terakhir hidupnya dalam karya publiknya, mewartakan kerajaan Allah. Dia tinggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Sampai hari ini kalau kita masuk kota Kapernaum, ada banner besar di gerbang kota, The City of Jesus Christ. Orang Kapernaum bisa bangga. Nazaret boleh menjadi tempat di mana Yesus dibesarkan. Bethlehem boleh menjadi tempat di mana Yesus dilahirkan. Tapi hanya Kapernaum disebut sebagai the city, kotanya
Yesus Christ. Kenapa bukan di situ? Tapi justru di Kana pada kesempatan perjamuan perkawinan. Lain tidak, lain bukan, karena menunjukkan betapa perkawinan luhur mulia di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus mau membuat yang pertama. Kita tahu yang pertama selalu istimewa. Yang pertama itu dibuat pada jamuan perkawinan. Dan yang kelima, saudara-saudari, jangan pernah kita lupa pada kalimat yang kedua di dalam cerita Injil tadi. Dikatakan Yesus dan murid-muridnya juga diundang untuk hadir dalam jamuan perkawinan itu. Poin 5 ini saya mau katakan bahwa mujizat Kana juga terjadi karena Yesus hadir di sana. Dia hadir karena diundang.